Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafida Sadia dengan NIM 211105020051. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai materi tentang ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka yang disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI. Yang pertama adalah pengertian ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara atau internasional, sehingga terjadilah ekspor dan impor. Perekonomian terbuka terdiri atas 4 sektor, yaitu 1. Perusahaan atau produsen, 2. Rumah tangga atau konsumen, 3. Pemerintah, dan 4. Negara lain. Selanjutnya yang kedua yaitu konsekuensi ekonomi terbuka. A. Permintaan agregat atau permintaan keseluruhan. B. Jumlah uang yang beredar semakin banyak. C. Harga barang semakin meningkat. Yang ketiga adalah perekonomian terbuka impor. Perekonomian terbuka impor adalah pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Yang keempat adalah manfaat perekonomian terbuka impor. Yang pertama adalah memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan setiap negara. Yang kedua, memperoleh tenaga kerja modern. Yang ketiga adalah memperoleh bahan baku. Selanjutnya, kelima adalah pengertian perekonomian terbuka ekspor. Penjualan barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri kepada negara lain yang membutuhkannya. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Yang keenam adalah manfaat perekonomian terbuka ekspor. Yang pertama, memperluas pasar, terutama pasar barang yang diekspor tersebut. Yang kedua, menambah devisa negara, diperoleh dari keuntungan kegiatan ekspor tersebut. Dan yang ketiga adalah memperluas lapangan pekerjaan. Luasnya pasar ekspor suatu barang tentunya akan membuka lapangan pekerjaan dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran suatu negara. Dan yang ketujuh adalah faktor penentu bagi ekspor dan impor. Yang pertama, permintaan barang. Impor terjadi apabila negara membutuhkan suatu barang atau bahan yang tidak diproduksi dalam negeri. Yang kedua adalah kualitas barang. Sebelum melakukan impor, suatu negara akan menganalisis kualitas barang yang akan dibeli. Tiga adalah barang spesial. Impor akan suatu barang yang unik atau langka seperti benda seni atau kerajinan antik. Dan yang keempat adalah teknologi. Semakin canggih teknologi yang diproduksi, maka akan memperbesar peluang ekspor ke negara lain. Selanjutnya 8, yakni keseimbangan perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan pasar dalam perekonomian terbuka meliputi A. Penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian. Barang yang diperjualbelikan dalam negeri terdiri dari dua hal, yaitu barang yang diproduksi sendiri dan barang impor. Yang B. Pemasukan dan pengeluaran dalam perekonomian terbuka. Dalam pemasukan dan pengeluaran, keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai. Perekonomian terbuka pada sistem ekonomi. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan adalah kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan dari pelaku transaksi yang menjadi tolak ukur perniagaan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ekonomi terbuka adalah kegiatan ekonomi suatu negara yang berpengaruh besar dalam perdagangan antar negara atau ekspor impor. Perekonomian terbuka terdiri atas 4 sektor, yaitu perusahaan, rumah tangga, pemerintah, dan negara lain. Sekian tanggapan materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.